Tuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan kita pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita berdua berat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan ngecek ya daftar hadir dan jurnal kegiatan di pagi hari ini. Akan saya absen. Yang pertama, Abi Bagus. Oke ya, sambil mengacungkan tangan ke atas ya ketika kita absen. Ahmad Ridho, Amelita, Aan Rudianto, Ahmad Khairul, ya, Aditya Saputra, oke, Adi Atma Nur Ananda, oke, Abrisal Hamzah, oke, Ana Nuriana, oke, Ananda Supriyanto, oke, Andika Galih. Tidak hadir? Oke, tidak hadir. Angga Wiguna? Oke. Aneb Zulpa? Oke. Anissa? Oke. Ari Budi Santoso? Oke. Aris Priyanto? Akbar? Oke. Bagas Agung Gumelar, oke. Bagas Aris, oke. Bagas Arya, oke. Berarti yang tidak hadir satu ya. Oke. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini tentunya adalah kelanjutan daripada materi yang kemarin. Di mana materi sebelumnya adalah terkait dengan pengetahuannya adalah KD 312, di mana di sana adalah mendiagnosa kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Sehingga karena kemarin itu adalah terkait dengan kelistrikan kelengkapan tambahan, maka kita masuk ke KD 3.13, yaitu sistem mendiagnosa kerusakan sistem starter. Ini adalah mapelnya, mapel kelistrikan. Oke, terkait dengan materi motor starter, ini adalah kita sedikit membahas tentang ruang lingkup dari motor starter. Sehingga motor starter ini adalah ketika Anda mahir di motor starter, ini adalah sangat strategis sekali di mana di kehidupan masyarakat kita, bahwa kalau Anda nanti bisa membuka usaha sendiri, larinya adalah ke bengkel dinamo. Sehingga di sana bengkel dinamo nanti hanya menangani dua hal kalau di mobil. Yang pertama adalah motor starter, yang kedua adalah dinamo ampere. Ini sangat strategis. Jadi ketika nanti di masyarakat itu adalah tidak banyak, berbeda dengan di engine. Kalau di engine itu adalah banyak sekali yang harus diselesaikan di sana, sehingga trouble-nya lebih banyak, dan ketika memperbaiki pun yang kembali juga banyak. Beda kalau motor starter. Kalau motor starternya terjadi trouble, dandani rampung wis mulih. Karena tugas motor starter hanyalah mengantarkan engine itu hidup sebagai penggerak mula. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan penilaian. Di pertemuan kali ini adalah
Yang pertama adalah nanti dengan kegiatan diskusi, di mana kegiatan diskusi itu adalah keaktifan daripada anak-anak. Yang kedua adalah presentasi daripada habis hasil diskusi. Yang ketiga adalah post test itu adalah ada 10 soal yang kami buat dan nanti akan dikerjakan ketika selesai pembelajaran, sehingga sejauh mana pembelajaran itu bisa ditangkap oleh anak-anak. Itu sebagai pengantar terkait dengan pembelajaran kali ini. Sebelum pada ke sana, ke diskusi, akan sedikit saya akan memaparkan terkait dengan materi. Ya, kita akan memaparkan sekitar 20 menit saya memaparkan. Oke. Bisa disaksikan atau dilihat. Untuk mata pelajaran kita itu adalah mata pelajaran terkait dengan kelistrikan kendaraan ringan otomotif. Selanjutnya adalah terkait dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa di sana? Ini ada 3.15 di mana KD 3 itu adalah terkait dengan pengetahuan. Di mana KD pengetahuannya adalah di sini mendiagnosa kerusakan sistem starter. Nah, terus KD 4-nya apa? KD pengetahuannya ini. Nah, KD pengetahuan baru masuk ke KD keterampilan. Di mana KD keterampilan itu adalah masuk ke KD 4. Di mana memperbaiki sistem starter. Setelah selesai mendiagnosa, tahu caranya mendiagnosa, tahu kerusakannya, langkah selanjutnya adalah keterampilan, yaitu memperbaiki. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah ini, penting ini. Kenapa ini penting? Sehingga biar tidak keliru anak-anak menerjemahkan tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur salah satunya. Pada buku maupun internet, karena sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah internet. Peserta didik dapat menentukan, maka ini saya kasih warna berbeda, menentukan, ini kata kerjanya. Gejala kerusakan sistem starter akibat gigi pinion dan bossing. Aus dengan benar. Gigi pinion dan bossing aus dengan benar. Bos. Nah, kalau di sini tertulis bossing, tapi kalau di lapangan itu adalah bos. Ya. Yang kedua, nih, melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet, peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan komponen sistem starter berputar terus meskipun kunci kontak sudah kembali kepada posisi on dengan benar. Maka di sini hati-hati ini. Posisi on. Ketika posisi on itu motor starter belum bisa bekerja. Belum apa-apa, dikira nanti on. Nah, maka ketika di starter itu adalah yang bekerja adalah bukan pada saat on tetapi pada saat ST. Nah, ini mohon maaf, ini agak terganggu ini. Nah, udah ya. Manfaat sekarang. Manfaat pembelajaran motor starter di kali ini. Manfaatnya adalah siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang mendiagnosa dan perbaikan kerusakan pada sistem starter yang diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya adalah nanti kalau Anda sudah menjadi bisa dan mahir di sana adalah dapat membuka usaha hanya dengan membuka bengkel dinamo.
paling penak Mas ya. Paling penak itu buka bengkel dinamo kalau Anda sudah ahli. Pekerjaannya tidak banyak, tidak berat. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada ilustrasi gambar ya, ada ilustrasi gambar. Ini kalau tidak salah 1 RT termasuk apa ini? Ingon-ingoni juga ada ya ini. Nah, ilustrasi di sini. Ketika Anda melihat gambar ilustrasi ini ya, apa kira-kira yang Anda pikiran? Ini adalah oke. Mogok. Ada lagi? Coba silakan. Ini ketika Anda mendapatkan gambar seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Oke, silakan. Kira-kira ada mobil apa? Ya. Kalau ini di sini ya. Nah, ini di sini coba saya tarik kembali. Nah, di sini. Tujuan pembelajaran ini maka ilustrasinya ini adalah ini. Apa kira-kira ini? Silakan tunjukkan jari. Apa masuk angin? Oke. Apa ini kira-kira? Oke, Mas. Starternya tidak bekerja. Oke, kasih tepuk tangan. Masih bingung? Ini kan tadi saya tarik ke sana, ilustrasi Anda ke sana. Coba, kalau gambarnya ini saya kasih gambar yang berbeda, tetapi adalah sama-sama kendaraannya mogok ini. Ya, ini beda ini, agak cerah ini. Nah, agak beda ya, agak cerah ini. Kalau ini mobilnya baru, ya. Nah, kalau Anda melihat ini sebetulnya dengan ini adalah sama. Nah, sama-sama mobil mogok. Nah, di sini kira-kira apa? Ya, oke. Nah, ini. Nah, ini apa kira-kira? Sampai engklek-engklek ini. Yuk, kira-kira apa? Oke, Mas. Oh ya, tidak dapat hidup intinya. Kasih plus. Ya, oke. Nah, ini kebetulan ada ibu-ibunya, sehingga ini saya kasih gambar yang agak unik. Oke, lanjut. Nah, ini sistem starter. Ini. Fungsi daripada motor starter, memutar poros singkol untuk menghidupkan mesin. Karena di sana motor starter itu adalah ada gigi pinion ya. Di sana ya, ini sampelnya adalah ada gigi. Ketika pinion masuk ke flywheel ya, tugasnya daripada motor starter itu hanya menggerakkan di sini. Ya. Setelah flywheel ini berputar, pinion daripada motor starter dia akan lepas, berhenti. Maka di sini itu dinamakan roda gila. Dalam bahasa sononya itu adalah flywheel. Karena apa? Ini tidak terkait. Karena tugasnya ketika pinion masuk jebret, dihidupkan di ST, dia berputar. Nah, engine hidup, maka pinion ini ada lepas kembali ke posisi semula. Nah, oke, di sini. Lanjut. Komponen daripada motor starter itu adalah ada baterai, kunci kontak, unit motor starter, di mana fungsi masing-masing adalah seperti itu. Yang akan saya tekankan di sini adalah terkait dengan kunci kontak. Kunci kontak di mobil itu adalah ada 4, ya, ada 4 kutub. Ya, ini harus hafal. Kutub yang pertama adalah ACC. Yang kedua IG. Yang ketiga on. Nah, ini jangan kuali. Yang pertama kutubnya itu adalah B, Mas. Nah.
Karena nanti ketika Anda menyambungkan B ini adalah menuju ke B baterai, yang kedua adalah ACC, ceklik yang kedua ACC, ceklik yang ketiga adalah IG, ignition coil, atau dikatakan on itu baru di IG ini. Nah, maka ketika Anda starter, ceklik, dia pasti akan kembali dengan sendirinya. Bocolke balik. Maka di depan tadi adalah pada posisi on. On itu motor starter tidak menyala. Podo karo off, ya. On-nya itu on off, ya. Beda. Oke ini. Nah. Unit motor starter mengubah energi listrik menjadi energi gerak, memindah gerak putar motor starter ke roda penerus atau flywheel, mencegah roda penerus memutar motor starter saat mesin sudah hidup. Oke, lanjut. Ya. Prinsip motor DC magnet remanen paralel. Nih. Nah, komponennya seperti itu, ada sikat, armatur, pilot coil, baterai. Sikat di sini itu adalah atau dikatakan dengan bros. Brus tulisannya, ya. Lanjut. Nah. Nih. Kalau kita pendekkan, ketika Anda uji coba, itu hanya ada 3 baterai, kunci kontak, unit motor starter, di mana kunci kontaknya bisa Anda lihat, hanya ada Anda hubungkan ke B, baterai sama ST. Maka ketika Anda putar ke posisi ST, dia akan nyala gitu ya. Oke, lanjut. Udah nggak tekan ini. Oke. Jenis motor starter. Ini. Ya. Yang konvensional sama. Kalau di sini adalah ada pinion gear, ada seat lever atau batang penekan dan seterusnya. Oke, ini. Nah. Reduksi. Nah, ini. Armatur motor, magnetic switch, pinion gear. Oke. Starter mereduksi ini, ya. Nah, planektori ini. Komponen motor starter ini, ya. Ada bekas pengembali, ada solenoid, komutator, sikat, kumparan medan, armatur, kopling starter, pinion gear, tuas penggerak. Nah, di sini biasanya pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah ini, Mas, di kopling starter. Makanya di sini itu kadang-kadang ya ini, koplingnya starter punya ya. Punya gone motor starter itu mana koplingnya? Karena selama ini mungkin Anda belajar kopling itu adalah di mobil, di mana ada komponen kopling. Kalau di kopling di sana itu adalah sebagai memutus dan menghubungkan putaran engine ke poros. Nah, jadi memutus. Lalu di sini nih, ya. Untuk koplingnya starter ini sering keluar di sini, ya. Nih. Oke, lanjut. Rangkaian sistem starter dengan menggunakan relay. Nah, menggunakan relaynya ini sama sebetulnya. Ini sebetulnya kan tambahan ini pusling sama push, ya. Ini kunci kontaknya sama, ketambahan daripada relay. Relay itu kutubnya ada 4. 85 sumber arus, 87 ke beban, 30 adalah ke arus, 86 ke massa. Beban di sini 87. Ini kalau Anda pakai relay itu terlepas, tidak penggunaannya hanya pada ini. Tergantung bebannya untuk apa. Kalau bebannya lampu berarti 87 ini adalah ke lampu. Kalau klakson ya ke klakson. Nah, ini tergantung. Ya kata kunci relay itu adalah kutubnya ada ini. 86, 85, 87, 30. Ya oke, lanjut. Rangkaian sistem starter dengan menggunakan saklar kopling ini. Ini pedal ini loh, Mas. Ini kasih switch. Nah, terus
Lanjut, ini hanya tambahan sama sebetulnya ya. Relaynya ini ya. Kalau di sini tidak tertulis, tambahnya adalah menggunakan pedal ini, pedal kopling. Oke, lanjut. Prinsip kerja starter saat kunci kontak on. Nih, mekanismenya ini ya. Ya ini. Ini pada saat kunci kontak on, berarti motor starter di sini belum bekerja. Nah, baterai, kunci kontak, terminal 50, pull in coil. Ya. Ini ada hold in coil ke massa, pull in coil langsung ke terminal C. Kalau full ini adalah ketika pinion itu bergerak, namanya full ya. Nih, saya ilustrasikan. Full itu adalah seperti ini. Pinion bergerak. Tek. Masuk ke flywheel. Ketika sudah masuk di sini, agar pinion ini tidak lepas kembali lagi, maka ditahan. Menahan ini namanya hold. Hati-hati. Ini, maka di sini ada ini ya. Ini. Ini ada lilitan warna hijau, pull in coil, ya. Nih, ketika menahannya itu hanya di hold. Maka ketika di ST dia bergerak, memutarkan itu, baru dia dilepas. Sehingga keduanya ini baik full maupun hold ini harus berfungsi dengan baik. Kalau di sini hold-nya tidak berfungsi dengan baik, jadi hanya cetak ini. Nah, melebu metu. Ya. Oke, lanjut. Saat pinion berhubungan penuh, ini. Nah, beda. Ini yang membedakan ini. Ya. Oke, lanjut. Waktunya sedikit. Oke. Pada saat posisi off seperti ini. Nah, aliran arusnya itu adalah ini. Yang diwarna merah ini. Lanjut. Memeriksa komponen starter yaitu solenoid, komutator, violet coil, sikat, pinion gear. Nah, ini pemeriksaan magnetic ini ya. Dengan menggunakan AVO ya, dihubungkan seperti ini. Apakah nanti ada hubungan atau tidak? Nah, ini sekilas saja pemeriksaan daripada armatur. Nah, oke, dengan menggunakan rangka sorong. Nah, ini White coilnya adalah seperti ini ya. Ada apa ini? Kontinuitas atau tidak ya di sini. Lanjut. Pemeriksaan sikat dan pemegang sikat. Nih, caranya seperti ini. Ini adalah tebal tipisnya daripada bros. Isik dawa apa ora. Nek wis tipis ya diganti. Karena dia akan mempengaruhi pada tegangan yang ada. Ya, nih. Oke. Mendiagnosa sistem starter. Nih, mesin tidak berputar. Nah, baterai yang pertama, apa? Tegangannya lemah. Ya. Terminal kotor. Sel separator rusak. Ini kalau dulu saya ibaratkan sel. Sel itu adalah ruang. Maka ketika Anda mendengar sel, orang yang masuk sel itu mesti masuk kotak neng kono. Ya, ini namanya sel. Oke, lanjut. Kunci kontak. Ya, di sini itu adalah terkait dengan possible link. Terminal kotor. Nah, lepas solenoid dibersihkan. Motor starter ini kabel kendor. Kabel kendor ini adalah akan terkait dengan tegangan yang mengalir sehingga tidak sempurna. Lanjut.
mendiagnosa sistem starter mesin berputar lambat. Nah, tegangan sama lemah, kotor, bros terlalu pendek, masih hidup tetapi lemah. Komutator bocor, komutator bros aus. Ya, solenoid, setelan state terlalu pendek. Nah, ini motor starter berputar terus. Meskipun switch kembali kepada on. Nah, ini kerusakan di antara kunci kontak, relay starter, magnetic switch atau solenoid. Motor starter berputar, terus mesin tidak berputar. Ini. Nah, nih. Nah, nih. Sebelum ke sana, ya, ini kayaknya apa? Nanti akan saya putarkan video yang terkait dengan permasalahan yang ada di 2. Sebelum saya putar, ini kayaknya pada lesu. Marilah kita berjalan-jalan dulu ya, biar semangat. Ikuti saya ya. Kalau kita SMK bisa, SMK luar biasa. Oke, sebagai bahan diskusi, saya putar videonya. Ini adalah untuk apa itu, kasus yang pertama terkait dengan pinion. Ini kan agak berat. Nah, ini. Nah, ini kan agak berat. Ya, ini loh. Ini. Nah, ini ya harus rakit sama Udin. Bagus ini ya, kalau berat ini kalau yang ringan ini bolak-balik puter ini terus terusan. Ganti ya, buang aja. Ganti baru dah. Ya, cara pasangnya ini ya, benar. Ini ya, kan ada lubangnya. Ini kan ada lubangnya. Ada lubangnya di atas. Lubang cincin. Lubang cincinnya ini. Akan gini ya. Masukkan. Ya. Ini tekan. Tekan ya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ada titik depannya, jangan lupa nih. Titik depannya dipasang. Nah, ini ada cincinnya ya. Nah, kebalik lah boleh. Kembali ya. Ada ini ya, lebihnya ini masuk sini. Masuk bos. Jangan lupa kasih setempel. Tempatnya. Ini ya, tempatnya. Jangan lupa kasih pasir. Pasir. Ya. Cara pasangnya ini perhatikan ya. Oh, Pasang pennya. apa ya? Yok. Jangan lupa pirnya ya. Akhirnya cara pasang ya. Nah, ini. Ini untuk kamu starter kijang super, kijang bantal. Jangan lupa wipernya. Nah, ini ya. Nah, Pasang dulu ya. Ini tutupnya jangan ini ada bosnya. Kalau miring nggak bisa, ininya harus rata. Ya. ada stempel sedikit. Dikit. Nah, buat pelumas. Baru ini tutup ya. Pasang bautnya. Ini
Artinya ada lubang air ya, ini lurus sama ini tawarnya. Mantap terbalik. Kasih sedikit oli. Cara pasang. Ini cara pasangnya ya. Perhatikan ini ya. Perhatikan. Ini ada lubangnya di sini. Pengaitnya ini. Ini dimasukkan sini. Baru bisa keluar ya. Nyangkut, baru ini dipasang. Ini dipasang. Ini dipasang. Murnya ya. Terkait dengan permasalahan yang pertama, sekarang saya putar permasalahan yang kedua. Coba bisa disaksikan lagi yang kedua. Halo teman-teman, ini ada perbaikan ya. Keluarnya mobil ini kalau di starter berat ya. Ini analisa ya, kerusakannya ya. Kita coba dulu ini mobilnya, kita tes dulu ya. Keluarnya berat ya. Kita coba starter ya. Kita coba dulu, tes dulu ya. Coba ya, starter ya. Ya. Ya, tadi kelihatan ya. Keluarnya berat ya. Kita coba analisa dulu. Adat ya. Kita cek ya, artinya ini berapa soalnya. Artinya masih bagus. Soalnya mesti kita cek di dalam starter ya. Kita buka. Wah, kita bongkar aja. Itu adalah kasus yang kedua seperti pada tayangan video. Nah, selanjutnya adalah membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya ini. Mejanya bisa diputar. Ya. Oke, tidak apa-apa, sesuai dengan yang ada. Ini lembar kerja untuk bisa diisikan. LKPD, lembar kerja peserta didik yang terkait dengan kasus yang ditayangkan di dalam video tadi. Nah, silakan untuk bisa dibuat. Kita sepakati untuk waktu kita diskusi adalah lebih kurang 20 menit. Kalau sekarang jam 10 kurang 2 menit, berarti nanti lebih kurang 20 menit plus minus ya. Bisa 15, bisa 20 untuk bisa dikerjakan dan didiskusikan terkait dengan dua kasus tadi. Karena di sini itu adalah ya, itu kan sebetulnya yang Anda lihat tadi, yang Anda tayangkan tadi, itu pada alamat tersebut ya. Nah.
Jika itu adalah Anda buka, tayangannya adalah pada tayangan yang pertama tadi ini, ya. Nih. Jadi di sini ini alamat daripada videonya tadi, YouTube-nya tadi. Jika ini diklik, tayangannya adalah seperti tadi. Untuk apa? Mengisi adalah di sini. Terus yang kedua, nah, jika ini Anda klik ya, di sini akan tayangannya adalah seperti tadi untuk mengerjakan di bawahnya ini. Silakan untuk bisa didiskusikan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Anda berdiskusi untuk melaksanakan. Ya, silakan. Waktu 15 sampai 20 menit. Setelah selesai nanti presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Tinggal 4 menit ya waktunya ya, untuk bisa dilaksanakan diskusi dengan baik. Oke, 3 menit lagi ya. Waktunya mau diskusi. Nah, diskusi sudah habis. Silahkan Anda kembali ke posisi semula. Ya, silakan Anda kembali ke posisi semula. Oke, sudah waktunya Anda untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi. Untuk mempresentasikan, apakah akan saya tunjuk atau dari anak-anak bisa langsung maju dengan sendirinya? Tunjuk ya? Oke. Untuk yang 3 ini kelompok berapa ini? 5, oke. Kita mulai dari urut saja ya. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Ya. Untuk yang lain mempersiapkan pertanyaan ya, pertanyaan yang tentu untuk bisa ditanyakan. Oke.
Ya, dibuat seperti ya moderator ya. Silakan. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Ahmad Abdul Jauza. Saya Nadia. Saya Farizan. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi untuk masalah pembahasan kenapa dinamo starter berputar tapi tidak bisa memutar flywheel. Permasalahannya itu dinamo starter berputar tetapi tidak bisa memutar flywheel. Komponen yang bermasalah setelah saya amati adalah gigi pinion yang loss, yaitu gigi pinion yang tidak bisa berputar atau memutarkan flywheel dikarenakan adanya gejala yang membuat pinion tersebut rusak. Langkah perbaikan dengan mengganti pinion gear tersebut dengan yang baru. Agar apa? Agar gigi pinion tersebut bisa memutarkan flywheel. Itu adalah hasil diskusi kami dan teman-teman saya. Adakah di sini teman-teman yang ingin menanyakan satu hal? Oke, silakan kasih kata dulu ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Oke, Mas. Silakan dari kelompok 2. Dari kelompok 2 yang bertanya, fungsi dari terminal C adalah Fungsi terminal C. Oke, silakan untuk bisa di Terminal C berfungsi mendistribusikan arus utama dari akhir melalui solenoid menuju motor starter. Oke. Bisa diterima? Oke, ada lagi silakan. Oke, bawa Mas nomor 4. Apa penyebab mesin tidak dapat berputar? Kenapa mesin tidak dapat berputar? Oke, bawa. Karena baterai sudah mati, isi beling rusak, ada sambungan yang lepas atau kendor. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kelompok 4. Alat yang digunakan untuk memeriksa desanya arus listrik yang bekerja pada starter adalah Ulangi mas. Jelas. alat yang digunakan untuk memeriksa besarnya arus listrik yang bekerja pada sistem starter. Alat ukur listrik. Alat ukur listrik. Ampometer. Oke. Bisa. Masih ada? Oke, monggo. Kelompok 5. fungsi perusikat pada starter. Sebagai penghubung aliran listrik menuju konduktor dinamis melalui kondektor statis. Penghubung. Oke. Sudah cukup? Ya, dari kami tutup nanti kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih tutup. 5 menit masih untuk presentase. Kita masuk kepada kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardiato dan Perkenalkan nama saya Trio. saya Arif Budi Santoso. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diagnosis kerusakan sistem starter. Baik, saya akan mempresentasikan diagnosis sesuai video di atas. Video di atas sesuai dengan kelompok 1. Kelompok 1 memungkinkan diagnosis bahwa kerusakan tersebut adalah pinion yang harus diganti. Dan kami kelompok 2 akan kemungkinan penyebab yang terjadi lainnya ketika mesin tersebut lambat. Dan kemungkinan penyebab lainnya adalah 1. Baterai lemah, 2. Sambungan kendor atau berkarat, 3. Kerusakan pada motor starter. Serta tindakan yang perlu dilakukan: 1. Periksa baterai, ganti jika diperlukan. 2. Bersihkan dan kencangkan sambungan. 3.
periksa dan lakukan pengujian motor starter. Demikian presentasi dari saya. Kasih Gus. Kalau ada pertanyaan, Oke, kelompok 1 silakan. Apa penyebab dinamo starter tidak dapat berputar? baik. Kemungkinan besar adanya kerusakan pada sikap starter atau arang starter alias brush dan kerusakan komponen lain yang terdapat pada dinamo starter. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, Mbak, kelompok 3. Tindakan apa yang harus dilakukan jika mesin tidak dapat berputar? Baik. Ada beberapa gejala dan mungkin ini dapat membantu. 1. Periksa keadaan baterai. 2. Ganti fungsi beling. 3. Periksa kunci kontak. Oke, ada lagi? Ya, kelompok 4 silakan. Motor starter tidak mau berhenti berputar padahal kunci kontak sudah diposisikan pada ID. Hal ini disebabkan oleh Baik, biasanya plat kontak pada solenoid lengket. Masih ada? Oke, kelompok 5 silakan. Apa fungsi gigi pinion? Gigi pinion berfungsi meneruskan daya putar starter ke mesin dengan memutarkan ring gear. Oke. Sudah, wes. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 itu pas yaitu untuk presentasi 5 menit. Sekarang dilanjutkan adalah untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya Akses Sebelah. Saya akan ditanggung Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang sistem diagnosis kerusakan pada sistem starter. Jadi ini hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 3. Gejala mesin berputar lambat. Komponen yang bermasalah biasanya baterai lemah, sambungan kendor atau berkarat, kerusakan pada motor starter, brus aus, spiring brus lemah. Langkah perbaikan: persiapkan baterai ganti jika diperlukan, bersihkan dan kencangkan sambungan, periksa dan lakukan pengujian motor starter, dan ganti spiring brus. Oke. Kasih Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk menanggapi hasil dari diskusi kelompok 3. Silakan. Monggo kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ini bertanya, sebutkan rangkaian kelistrikan pada motor starter. Yang pertama, aki, kunci kontak, terminal 50, solenoid, magnetic switch, terhubung ke terminal 30 dan terminal C, pil coil, brush, armature, dan kemasan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain. Apa saja penyebab motor starter kekurangan tenaga? Oke, yang pertama, aki lemah, kedua sekring putus, ketiga perkabelan dan soket putus, dan keempat starter elektrik kotor. Oke. Ya. Oke, ada lagi monggo. Kelompok 4 ya, silakan. yang merupakan jenis-jenis motor starter. Jenis-jenis motor standar, silakan. Yang pertama, motor starter tipe konvensional dan reduksi planeti. Oke.
Sudah, silakan untuk ditutup kalau sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah kelompok. Silakan dulu. Lanjutkan untuk kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang tentang mendiagnosis kerusakan sistem starter. Hasil dari diskusi dari kelompok kami adalah gejala mesin berputar lambat. Penyebab permasalahan: 1. Baterai lemah. 2. Sambungan kendor atau berkarat. 3. Kerusakan pada motor starter. 4. Ada masalah mekanis pada mesin atau motor starter. 5. Brus aus. Langkah perbaikan: 1. Periksa baterai, ganti jika diperlukan. 2. Bersihkan dan kencangkan sambungan. 3. Periksa dan lakukan pengujian motor starter. 4. Cek mesin dan starter, ganti komponen yang rusak. 5. Ganti brus. Ada yang mau ditanyakan? Boleh kasih dulu. Oke, silakan, ada yang ditanyakan dari nomor 1, mohon. Apa yang menyebabkan gigi motor starter tidak bergerak maju? Kulit koilnya rusak. Full in coilnya rusak. Oke, ada lagi. Monggo kelompok 2. Apa fungsi pull-in coil dan pull-in coil? Kulit koil berfungsi menarik lever dan menghubungkan T30 dan DC. Kulit koil berfungsi menahan strip lever agar gigi pinion mengalir pada flywheel dan T30 DC tetap terhubung. Oke, bisa diterima? Oke, ada lagi. Monggo kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, penyebab mesin berputar lambat. 1. Baterai lemah. 2. Sambungan berkarat. 3. Brus aus. Ada lagi? Oke, kelompok 5, silakan. Apa fungsi dari drive lever? Mendorong pinion gear dari perkalikan ring gear yang terdapat pada flywheel. Oke, bisa diterima? Udah, nggak ada lagi? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini mungkin waktunya hanya 20 menit untuk presentasi, mungkin satu kelompok tidak cukup untuk presentasi. Saya pakai adalah untuk memberikan kesimpulan bahwa dari hasil diskusi yang pertama itu adalah menganalisa ketika kunci kontak posisi on, ya posisi on itu adalah masih tetap berputar. Apa prediksinya? Apa kira-kira di sana adalah satu itu adalah bisa jadi kunci kontaknya rusak. Yang kedua adalah switch, ya switchnya adalah rusak sehingga menyebabkan kenapa itu bisa menyebabkan terus berputar karena ketika posisi on itu adalah mestinya itu adalah motor starter itu sudah ikut berhenti. Hanya saja di sana mungkin karena kerusakan masih posisi nyambung sehingga masih tetap berputar.
Terus yang kedua, apa lagi? Kedua, kelompok 2, kelompok 1. Yang kedua, permasalahannya. Permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua, motor starter berputar berat. Berat. Solusinya tadi apa? Mengganti bushing yang menyebabkan seret. Oke, bushing ya. Laker kalau dalam bahasa kita itu adalah laker karena lakernya sudah kocak sehingga menyebabkan armatur itu dia berputarnya adalah goyang. Nah, contoh sederhana ini. Ya, berputar di sini goyang sehingga dia akan mengenai ya, sehingga berputarnya adalah berat. Maka solusi yang ada di situ adalah mengganti daripada laker atau bushing. Nah, laker ini adalah kelihatannya seperti itu, ternyata sering sekali terjadi kerusakan pada laker, mulai dari roda pada kendaraan bermotor ini juga sering. Itu kesimpulan daripada kegiatan diskusi untuk kali ini. Oke, selanjutnya adalah penutup ya. Penutup sebelum kita akhiri pertemuan kali ini tentunya adalah ada evaluasi. Silakan Anda scan barcode ini ya untuk mengerjakan soal evaluasi materi. Sudah saya kirim ya. Coba saya kirim dulu. Untuk soalnya saya kirim ya, untuk bisa dikerjakan. Waktunya tidak lama, soalnya 10. Sudah masuk? Sudah bisa masuk? Sudah masuk? Belum. Sudah. Belum. Sudah, Pak? Masuk langsung dulu. Belum. Dari sini sudah masuk. Di grup mana, Pak? Sudah, seharusnya sudah masuk. Salah ya Pak. Mbak Nita? Iya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Silakan Anda kerjakan. Waktu 10 menit ya. Sudah saya masuk. Jadi di sini. Yes. Nah ini ada 17 tanggapan yang masuk. Hanya saja di sini saya buka, tetapi internetnya masih muter-muter. Tanggapan penuh perlu saya sampaikan ya, untuk kesimpulan pertemuan hari ini. Ini adalah terkait dengan pengetahuan, sehingga nanti di pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan tentang praktek yang terkait dengan motor starter, di mana untuk hari ini adalah Anda telah mendiagnosis
proposal hasil daripada diskusi tentunya adalah lebih detailnya nanti adalah pada saat ketika Anda praktek tentunya. Dan mudah-mudahan pertemuan di kali ini itu adalah bermanfaat untuk masyarakat dan masa-masa yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan. Tidak ada, sudah cukup. Oke, kalau tidak ada, selamat untuk berjumpa di praktek di hari Senin yang akan datang. Oke, sebelum ada pertanyaan, oke, monggo. Oh, udah. Oke, silakan. Sebelum kita menutup acara ini, silakan untuk berdoa. Ketua kelas menyiapkan untuk mengakhiri pertemuan di siang hari ini. Silakan. Di depan siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya saya tutup, saya cek tanggapannya. Ya, ini kita. Kabar saja. Oke. Oke, nanti silakan seperti kemarin ya. Oke, sekian pertemuan kali ini dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.